Nah, jadi karena dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun, ya, orang mukmin itu adalah saudara, berarti kan yang ada di Palestina ini adalah saudara kita. Nah, kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga mencintai saudaranya seperti apa yang ia cintai kepada dirinya sendiri. Makanya keliru sekali kalau ada orang yang berkata, itulah urusan mereka, kita orang Indonesia mikirin Indonesia aja. Ini menurut saya ditinjau dari segi agama Islam, ini jelas ucapan yang keliru. Iya. Ya. Jadi umat Islam itu harusnya mau negara di mana tetap kita harus bersatu gitu Pak. Harus bersatu dan Jadi, harus ada istilahnya ilaqah ruhiyah itu batin kita harus ada. Karena itu saudara kita. Jadi nggak mandang itu negara mana gitu. Tidak menang negara mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat umum, yaitu dengan tema umat Islam Indonesia wajib membantu umat Islam Palestina. Ini tema yang akan kita bahas, insya Allah. Tema ini akan kita bahas tuntas dengan murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman M. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi. Alhamdulillah, Haji Andre. Mudah-mudahan pemirsa juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kelihatannya ada spesial khusus nih ya. Kita pakai sorbannya sorban Palestina. Saya juga pakai yang putih pagi, tapi ini ini artinya dalamnya nih Palestina juga. Iya, sebelum kita bahas pagi, kita ada pertanyaan yang memang datang dari masyarakat langsung karena memang lagi luar biasa ini kondisi Palestina ya. Umat Islam di Palestina ini, maka kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Insya Allah kita akan menyampaikan satu tema, yaitu umat Islam Indonesia wajib membantu umat Islam Palestina. Ini tema kita Pak. Sebelum ini kita bahas tuntas, silakan Pak Ki menyapa pada pemirsa dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafarati wa qalihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, amin, ya Allah. Dijaga oleh Allah, amin. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, bencana, penyakit, juga daripada kebiadaban Zionis ya Israel. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah tentunya pada episode kali ini kita akan membahas ya sesuatu yang spesial ya berkenaan dengan ya katakanlah biadabnya ya Zionis ya Yahudi ya Israel ini yang telah membombardir kaitan dengan negara Palestina, di mana umat Islam di sana, masya Allah kalau kita melihat ya tayangannya ya Allah. Luar biasa menyedihkan ya, karena banyak sekali yang tewas meninggal dunia, bahkan ibu-ibu bahkan anak-anak kecil yang tidak berdosa ikut menjadi korban. Rumah-rumah yang jumlahnya sangat banyak menjadi hancur ya. Tentunya sesuatu yang sangat memilukan bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya kira pada episode kali ini baik sekali kalau kita bahas ya tentang banyak pertanyaan dari umat, dari masyarakat yang mereka ingin pencerahan dari saya yang alhamdulillah sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok. Nah, oleh karena itu kita langsung saja Pak Haji Andre dibacakan tema dan kemudian pertanyaan
yang ada dari masyarakat kita Ya. yang ingin pencerahan kepada kita. Baik, terima kasih Pak Kiai. Dipersilahkan. Ya, baik. Pemirsa, kita akan membacakan satu tema atau membahas satu tema, yaitu umat Islam Indonesia wajib membantu umat Islam Palestina. Pertanyaannya, sebagaimana kita maklumi, baru-baru ini negara Palestina telah dibombardir oleh Zionis Israel dengan sangat mengerikan. Masyarakat Muslim Indonesia banyak yang mendukung negara Palestina, namun ada juga yang tidak mau mendukungnya dengan berkata bahwa itu urusan mereka, bukan urusan kita. Jadi yang benar, bagaimana sikap kita umat Islam Indonesia terhadap umat Islam yang ada di Palestina? Wajibkah mendukung atau membantunya? Begitu bertanya Pak Kiai. Baik. Ya, silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Haji Andre. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dibacakan oleh Pak Haji Andre tadi jelas bahwa intinya berkenaan dengan tragedi kemanusiaan ya yang ada di negara Palestina yang sudah tadi dikemukakan, tentunya sangat mengerikan dan sangat prihatin bagi kita sebagai umat Islam. Pertanyaan tadi kan bahwa di Indonesia sendiri ternyata selain banyak yang mendukung, bahkan Pak Haji Andre alhamdulillah sebagai informasi bahwa di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok sendiri pada hari Kamis yang lalu ya sekarang nih hari Selasa ya, hari Kamis yang Hari Rabu ya Pak Kiai. hari Rabu, hari Kamis. Hari Rabu tanggal 19 Mei ya kalau nggak salah. Hari Rabu ya. Iya. Tanggal 19 Mei yang lalu alhamdulillah di MUI Kota Depok sendiri sudah mengadakan penggalangan dana ya. Penggalangan dana yang alhamdulillah waktu itu hari Rabu itu sudah terkumpul lebih dari 500 juta rupiah ya, dan bahkan kemarin saya ketika hari Senin ya ke kantor sudah menyerahkan lagi dana dari masyarakat kita, masyarakat katakanlah orang-orang kecil ya dari daerah Perigi, dari Bedahan, kita serahkan lebih dari 50 juta rupiah ya. Kita sudah serahkan melalui Majelis Ulama Indonesia Kota Depok untuk disalurkan ke Gaza di Palestina, umat Islam di Palestina. Bahkan saya mendengar dari organisasi-organisasi lain pun ya seperti NU atau Muhammadiyah ya banyak yang telah istilahnya mendukung dan memberikan santunan kepada umat Islam, masyarakat di umat yang ada di Palestina tersebut. DMI juga Pak. Ya, DMI juga ya saya mendengar kemarin alhamdulillah sudah berkumpul kira-kira berapa Pak Andre? Ya sekitar 120 jutaan. 120 jutaan ya alhamdulillah. Bahkan kita mendengar juga di MUI pusat ya itu sudah bermiliar-miliar untuk bisa disumbangkan atau diinfakkan, disalurkan ke masyarakat atau umat ya, yang ada di Palestina ya insyaallah. Nah, namun demikian kita melihat ya ada aja orang yang nyeletuk istilahnya, nyeleneh, ngoceh begitu, katanya itu kan urusan mereka, kenapa kita harus repot-repot ya ngurus mereka, ini bukan urusan kita gitu kan. Ya, ada seperti itu yang saya kira udah maklum lah, nggak usah sebutkan namanya, bahwa sehingga timbul pertanyaan dari umat sebenarnya bagaimana? Mungkin ditinjau dari ya perspektif ya kajian keislaman dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, umat Islam Indonesia terhadap ya khusus umat Islam yang ada di Palestina. Nah Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya jawab dengan jelas dan tegas di sini bahwa umat Islam Indonesia ini ya bahkan menurut saya seluruh umat Indonesia ini harusnya wajib mereka ini mendukung dan membantu kepada rakyat Palestina. Kenapa saya katakan bukan hanya umat Islam saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia, karena kita ini terus terang saja keutangan budi istilahnya oleh negara Palestina ini. Karena yang saya tahu bahwa ketika Indonesia dinyatakan kemerdekaannya tahun 1945 itu kan membutuhkan dukungan dari negara-negara yang lain. Ternyata
negara Palestina lah yang tampil paling pertama mendukung dan menyatakan artinya mereka mendukung tentang kemerdekaan negara kita. Ini kan sesuatu yang luar biasa menurut saya, di mana dalam hadis itu dikatakan man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Ini ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang ada dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ya, karya Imam Bukhari. Jadi artinya man lam yashkurin nasa, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia, maka sama aja dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika mereka begitu mendukung kepada Indonesia, bahkan katanya bukan hanya moral juga materialnya, ini tentunya kita pun ketika dia atau mereka rakyat Palestina sedang ada kesusahan, kesulitan, maka tentunya kita wajib untuk membantu dan mendukung mereka bagaimana supaya katakanlah dapat meringankan ya beban penderitaan mereka itu. Ini selain itu juga kita kan di negara kita ini ada konstitusi kaitan dengan bahwa penjajahan di dunia ini hendaknya dihilangkan. Ya. Nah, kemudian kalau kita tinjau daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kenapa kita ini wajib umat Islam khususnya mendukung kepada rakyat Palestina atau umat Islam di Palestina. Karena masalahnya selain masalah kemanusiaan juga ada kaitan dengan ada akidah Islamiyahnya. Ya, karena terus terang aja mayoritas di Palestina itu walaupun mungkin ada agama yang lainnya, akan tapi mayoritas kan seperti Indonesia adalah mayoritasnya itu umat Islam di sana. Ya, bahkan Pak Andre sebagai informasi bahwa pada tahun 2016 yang lalu ya saya sendiri alhamdulillah dapat kesempatan gitu untuk rihlah ilmiah melalui PT NRA waktu itu tahun 2016 dengan teman-teman ada sekitar 2 bis 60 orang untuk istilahnya ziarah langsung ke ya Palestina ini, ke Hebron tempat ya Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Sarah dan Nabi Ishak dan yang lainnya kita ziarahi. Selain kita juga datang dan sholat ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina tersebut. Ya, dimana saya melihat langsung memang Zionis Israel ini selalu mengepung ya keadaan masyarakat umat yang ada di Palestina tadi, sehingga rakyat Palestina itu bisa dikatakan terkungkung, tidak ada kebebasan dalam hidupnya. Ini yang perlu kita istilahnya bantu ya, sehingga ketika kami ada kumpul-kumpul dolar ya setelah sholat subuh dengan imam masjid yang ada di sana, beliau mengungkapkan keadaan Palestina yang sebenarnya, sehingga kami ya ada semacam katakanlah kumpul-kumpul dana tadi yang ada seikhlasnya, itu sangat gembira sekali mereka menerimanya karena akan membantu kesengsaraan yang ada di Palestina. Nah, jadi berkaitan dengan masalah kenapa kita umat Islam wajib untuk membantu mereka ya, mendukung kepada perjuangan mereka, karena selain masalah kemanusiaan tadi juga ada hubungan dengan ada akidah Islamiyah ya. Karena banyak yang mayoritas di sana kan umat Islam. Nah, kita sebagaimana kita maklumi bahwa dalam Al-Qur'an itu, tepatnya dalam surah Al-Hujurat ayat 10, kan Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Jadi sungguhnya lah orang-orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Ya. Jadi artinya karena mereka ini sama-sama orang mukmin, orang yang beriman, berarti kita umat Islam di Indonesia ini sama-sama beriman tadi, berarti ini ikhwah ya, saudara kita. Begitu. Ditambah lagi Pak Andri dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ya ayat 29 atau ayat yang terakhir, di situ dinyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Artinya apa? Artinya Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya, yang setia ya
mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Saleh. ada ciri-cirinya. Di antaranya dikatakan dalam ayat itu asyidda'u 'alal kufar, dia harus keras dan tegas terhadap kaum-kaum kafir, ruhama ubainahum, dan mereka harus artinya wajib saling sayang menyayangi bainahum, di antara mereka umat Islam itu sendiri. Nah, jadi kalau benar-benar kita mengikuti jejak langkah Rasulullah dan mahabbah cinta kepada Rasulullah, ingin mendapat syafaat dari Rasulullah, maka kita harus tegas, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama ubainahum, dan harus saling sayang di antara mereka umat Islam. Nah, karena mereka ini mayoritas umat Islam di sana, berarti kita juga umat Islam ya harus saling sayang menyayangi. Dan di antara tanda sayang menyayanginya itu yaitu tentu dengan kita memberikan dukungan, bahkan bantuan kepada mereka yang sedang kesusahan. Itu dalil kalau kita baca dalam Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci kita. Nah, ditambah lagi Pak Andre dalil dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai informasi bahwa saya sudah menyusun ya sebuah kitab hadis yang diberi nama Al-Jawahir fi Ahadits Al-Basyir wan Nazir. Ya, artinya mutiara-mutiara dalam menerangkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW Al-Basyir, yang memberi kabar gembira bagi orang yang taat patuh kepada ajaran Islam dengan akan mendapatkan surga, wan Nazir, dan Rasulullah memberikan peringatan kepada orang yang maksiat dan durhaka kepada Allah dan Rasulnya dengan akan masuk api neraka. Nah, di dalam kitab sederhana ini, nah sebagai informasi juga Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, sekaligus mungkin sebagai tahadusan bini'am juga, bahwa tahun yang lalu ya sebelum Covid ini ingin membedah sebuah buku yang asli berbahasa Arab, artinya dari awal sampai akhir itu tidak dicampuri oleh bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, dan bukan juga bahasa Arab pegon. Nah, yang diminta oleh Kemenag Provinsi Jawa Barat itu adalah coba cari di Kota Depok orang atau kiai yang menyusun kitab bahasa Arab asli, kayak orang Mesir, kayak orang Saudi Arabia lah gitu ya, yang memang dari awal sampai akhir itu menggunakan bahasa Arab untuk dibedah di Kemenag Kota Depok. Nah, kemudian setelah dicari-cari, betul dari Kemenag Kota Depok datang ke sini, katanya di Kota Depok dari 11 kecamatan dan tidak kurang 104 pesantren yang saya teliti, tidak ada satupun yang menulis ya buku atau kitab ya bahasa Arab dari awal sampai akhir pakai bahasa Arab. Ada juga yang bahasa Indonesia banyak ditulis, bahkan ada juga yang bahasa Arab Melayu tadi. Ya, tapi yang bahasa Arab asli dari awal sampai akhir ini katanya enggak, artinya belum ditemukan lah. Ya, dari 11 kecamatan yang saya dengar 104 pesantren. Dan alhamdulillah rupanya ketemunya di Pondok Pesantren Darus Sholihin di Bedahan Sawangan Kota Depok ini. Amin. Ya. Dan saya kemukakan bahwa saya sudah alhamdulillah sudah nulis tidak kurang 10 ya judul yang bahasa Arab saja, artinya tanpa dicampuri bahasa Indonesia. Sementara kalau dengan bahasa Indonesia saya hitung ada 34 judul. Tapi untuk bahasa Arabnya aja tidak kurang 10 judul. Nah, di antaranya yang judulnya Al-Jawahir fi Ahadits Al-Basyir wan Nazir. Nah, sehingga akhirnya oleh Kemenag Kota Depok ini dengan mendatangkan narasumber ya Kemenag dari Jawa Barat, kami buku ini dibedah dengan mengundang ya pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Depok ya. Nah, di dalam buku ini kita tuliskan juga Pak Haji Andre pada halaman 3 ya, hadis yang ketiga, di mana An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia mencintai ya saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Nah, jadi
Karena dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun, ya, orang mukmin itu adalah saudara, berarti kan yang ada di Palestina ini adalah saudara kita. Nah, kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga mencintai saudaranya seperti apa yang ia cintai kepada dirinya sendiri. Nah, berarti kita wajib untuk ada rasa mahabbah, mencintai mereka yang ada di Palestina itu, karena sama-sama ya mereka juga saudara kita. Ya. Kemudian apalagi dihubungkan dengan ada istilah saudara kaitan dengan ya Islamiyah, kemudian ada saudara kaitan dengan Watoniyah, apalagi ada saudara istilahnya Basyariah, ya, kemanusiaan. Itu kan lebih umum lagi saudaranya. Makanya harus kita menaruh perhatian dan sayang dan cinta kepada mereka itu. Nah, kemudian ditambah saya tuliskan juga hadis, kalau tadi hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kemudian ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya, karena dalam buku kecil ini memang sengaja hadisnya itu yang sahih semua, tidak ada yang doibnya, apalagi yang maudhu, yang palsu, ya. Disebut di sini Pak Andre dengan mustamilun ala arba'ina hadisan sahihan tamusu ilaihal hajah al ijtimaiyah, di mana hadis-hadis yang ada dalam buku kecil ini mencakup 40 hadis sahih yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, ya, oleh masyarakat muslim secara luas. Nah, dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat sahih Imam Bukhari, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Artinya, sungguh orang mukmin bagi mukmin yang lainnya kal bunyani, tak ubahnya seperti sebuah bangunan. Kap ini sesuai dengan tata bahasa Arab adalah litashbih, ya, untuk menyepertikan. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik saya masih ingat kurang lebih 1000 bait, di dalamnya ada bait yang berbunyi syabih bikapin wa biha ta'lilu qad yu'na wa zaidan li tauqidin warad. Jadi artinya kalbun yang itu disepertikan umat Islam yang satu dengan yang lain, orang yang beriman yang satu dengan yang lain, kalbun yang seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling kokoh mengokohkan antara satu dengan yang lain. Katakanlah misalnya Pak Andre, ya, Pak Andre ini ahli bangunan, sebuah rumah itu bisa menjadi kokoh dan kuat karena kan ada material satu dengan yang lain saling dukung-mendukung, saling kuat menguatkan, antara pasir dengan semen, antara katakanlah semen dengan mungkin besi atau paku dan yang lain-lainnya, kayu dan sebagainya, itu kan saling kuat menguatkan. Nah, Rasulullah SAW menghendaki bahwa umat Islam antara satu dengan yang lain, orang yang beriman antara satu dengan yang lain itu saling dukung-mendukung, saling kuat menguatkan, saling istilahnya sokong antara satu dengan yang lain. Nah, jadi umat Islam yang ada di Palestina ini jelas sedang membutuhkan ya bantuan dari kita, ya, baik itu mungkin kaitan dengan katakanlah materialnya, bahkan doanya, maka kita wajib untuk memberikan dukungan, karena Rasulullah SAW sendiri menginginkan umat Islam itu harus seperti sebuah bangunan yang saling kokoh mengokohkan antara satu dengan yang lain. Nah, satu lagi Pak Andre yang saya tulis dalam kitab kecil ini yang berkaitan dengan pentingnya kita mendukung umat Islam yang ada di Palestina, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Ini bagus sekali dan perlu diperhatikan oleh umat Islam khususnya di Indonesia ini. Jadi bunyi hadisnya itu begini, Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal humma. Rahul Bukhari wa Muslim. Artinya, masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, dalam hal saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan saling kasih mengasihi, tak ubahnya masalul jasadi seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal humma. Apabila dari tubuh itu ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh ya tubuh itu ikut merasakan sakit bis sahari, dengan tidak bisa tidur semalaman. Ya, ada yang menulisnya bis sahari pakai H kecil ya di YouTube itu. Itu saya kira keliru tulis.
yang benar adalah bisahari pakai hak besar. Bedanya kalau hak kecil sahar itu artinya waktu sahur. Akan tapi kalau sahari itu pakai hak besar artinya tidak bisa tidur semalaman walhuma bahkan terasa demam. Artinya ketika seseorang itu ada anggota tubuh yang sakit, katakanlah misalnya hanya giginya yang kecil sakit, walaupun hanya gigi satu yang sakit tapi tubuhnya itu semuanya ikut merasakan sakit. Bahkan sampai semalaman tidak bisa tidur, kata Nabi, bahkan ada yang terasa demam. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW menginginkan kepada kita sebagai umatnya, ketika ada orang yang sama-sama akidahnya dengan kita, ya katakanlah sama-sama muslim dengan kita, sedang dalam kesusahan, kesakitan dan sebagainya, apalagi sampai keluarganya banyak meninggal dunia, Pak Andre, ya anak-anak yang tentunya disayang meninggal dunia, rumahnya yang banyak yang roboh, bahkan mungkin ratusan yang sangat ya banyak sekali yang roboh, yang runtuh, yang hancur. Ya tentunya kan memerlukan bantuan dari kita sebagai umat Islam ini. Nah Rasulullah SAW ketika melihat ada temannya, ada saudaranya, ya yang sedang kesusahan seperti itu, hendaknya jangan diam aja, jangan cuek aja, akan tapi dia harus merasakan bagaimana sakitnya. Seperti satu tubuh, walaupun anggota tubuhnya yang seperti tadi gigi hanya kecil, hanya satu aja yang sakit, kan ikut merasakan. Nah umat Islam juga walaupun ada di mana, tapi sama-sama saudara kita, itu harus kita ada perhatian terhadap mereka. Perlu ditekankan di sini bahwa dalam ajaran agama Islam itu, Pak Andre, ya kalau misalnya walaupun katakanlah misalnya anak kita sendiri, tapi kalau akidahnya beda dengan kita, itu sudah dipandang bukan keluarga lagi. Seperti contoh misalnya Nabi Nuh ketika anaknya mau tenggelam, mau mati, itu kan kata Nabi Nuh, ya inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Intinya kepada Allah minta, ya Allah, walaupun anak saya bandel, ya namanya Kan'an itu, akan tapi ya namanya orang tua, sayanglah, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Tapi oleh Allah dijawab, ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, sebenarnya hakikatnya bukanlah keluargamu, anakmu yang kafir itu, karena amalnya tidak soleh tadi. Ya artinya walaupun anak kandung sendiri, tapi kalau akidahnya beda, itu sudah dipandang bukan keluarga kita oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Tapi kalau walaupun misalnya umat Islam ada di Amerika Serikat, ada di Perancis, ada di Palestina, di negara manapun, kalau misalnya dia mengucapkan ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sama-sama dengan kita bertauhid kepada Allah, itu adalah innamal mu'minuna ikhwatun, itu berarti saudara bagi kita semua. Apalagi sebenarnya bukan hanya kita kaitan dengan umat Islam saja, secara kemanusiaan ya memang perlu dibantu orang Palestina ini. Kan ada hadis Nabi juga yang dalam Sahih Bukhari itu mengatakan, unsur akhoka zoliman atau mazluman. Tolong akhoka saudaramu, ya, zoliman atau mazluman, baik yang berbuat zolim maupun yang dizolimi. Ketika para sahabat mendengar hadis Nabi ini agak tercengang juga, sehingga mereka bertanya, wahai Rasul, kalau menolong orang yang dizolimi itu kami paham, tapi tadi ada kata-kata zoliman, orang yang mendolimi. Bagaimana kami menolong orang yang zolim? Kata Rasulullah SAW, ya tuhjizuhu an zulmihi, kamu coba cegah dia daripada perbuatan zolimnya itu. Itu berarti udah menolong kepada dia. Artinya kita walaupun katakanlah misalnya walaupun seandainya bukan umat Islam pun, ketika ada orang yang ya dizolimi seperti itu, ya jelas kita harus membantu menolong mereka. Apalagi selain memang kemanusiaan tadi, juga akidahnya sama dengan kita. Makanya keliru sekali kalau ada orang yang berkata itulah urusan mereka, kita orang Indonesia mikirin Indonesia aja. Ini menurut saya ditinjau dari segi agama Islam, ini jelas ucapan yang keliru. Jadi umat Islam itu harusnya mau negara di mana tetap kita harus bersatu gitu, Pak. Harus bersatu dan harus ada istilahnya ilaqah ruhiyah itu ya hubungan baik, hubungan batin kita harus ada. Karena itu saudara kita. Jadi nggak mandang itu negara mana gitu. Tidak mandang negara mana.
Ya. Ada juga Pak Andre yang berkata, kan di negara kita Indonesia juga masih banyak yang miskin, banyak yang perlu diberi bantuan. Ya. Kenapa harus kita serahkan bantuan ke Palestina? Ini ada, kadang-kadang ada yang bertanya seperti itu, Ya. bahkan Nyinyir. WA juga kepada saya. Ya, Itu bahasanya nyinyir, Pak. nyinyir seperti itu. Ya, saya jawab Pak Andre bahwa memang kita memberi bantuan itu kepada yang ada di negara kita juga penting, ya. Tapi kepada negara lain pun yang sama-sama tadi sedang sangat mengharapkan, menunggu bantuan, itu tentunya harus diperhatikan juga. Yeah. Sehingga ada ungkapan kan ayu qadimal aham alal muhim. Jadi hendaknya ketika kita memberi bantuan itu mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ya memang di negara kita juga banyak yang katakanlah perlu bantuan, ya termasuk mungkin pondok pesantren juga masih perlu dibantu kan. Akan tapi karena ini mereka rumahnya hancur, ya selain keluarga tadi pada meninggal, pada tewas dan sebagainya, itu sangat mengerikan sekali, sangat membutuhkan bantuan. Makanya karena ini dipandang al-aham lebih penting untuk katakanlah menerima bantuan tadi, maka kita dahulukan ini. Tapi tanpa mengabaikan tentunya yang ada di sekitar kita. Betul. Ya. Karena itu sifatnya darurat ya Pak. Darurat. Ya. Jangan sebenarnya tadi kan kenapa kita harus membantu sana di tetangga kita yang banyak miskin itu ini. Jadi sepertinya orang yang semacam ini sepertinya mementingkan hanya lingkungan kita sendiri aja, tidak memperhatikan bagaimana orang lain. Ya orang lain atau umat Islam yang ada di negara lain sedang sangat memerlukan bantuan ini. Betul. Iya, iya. Ya. Kan sekarang lagi berlomba-lomba ya Pak, semua mencari dana ya dengan sukarela. Ya mungkin ini juga harus diingatkan ya, kita harus mencari dana yang kira-kira pencarian dana itu harus amanah. Tuh. Jangan sampai disalahgunakan. Ya. Jadi benar-benar juga disalurkan pada lembaga yang punya kompetensi Pak Ki. Tuh. Jadi jangan sembarangan kan gitu ya Pak Ki. Ini harus dianjurkan juga. Jadi mungkin di akhir pembincangan masalah tanya jawab masalah keagamaan ini perlu juga diingatkan yang pertama bahwa kepada panitia yang mencari dana hendaklah kalian harus punya nawa itu ya lillahi ta'ala. Jadi harus betul-betul supaya ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi tentunya amal yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya luar biasa di akhirat kelak. Amin. Kemudian yang kedua yang perlu mungkin saya ingatkan ya, atas nama pribadi dan sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Kota Depok ini, bahwa ketika dana yang telah terhimpun tadi terkumpul kan suka ada yang nanya juga apakah boleh misalnya ya ngambil dari dana tadi komisi, ya, ada komisi istilahnya. Nah ini perlu diperhatikan bahwa bagaimana tentunya nawa itu yang memberikan tadi. Kalau misalnya yang memberikan tadi mengatakan ini semuanya untuk ya Palestina, yang umat Islam, ya harus disampaikan. Ya, kecuali kalau ini untuk Bapak yang sekedar ongkos, misalnya ini untuk Palestina, maka tidak apa-apa yang dikatakan sebagai ongkos tadilah diambil. Tapi jangan sampai untuk Palestina malah misalnya kita digunakan sendiri. Ini jelas tidak amanah jadi. Nah kemudian mudah-mudahan juga penyalur yang menyampaikan ke negara Palestina tadi ya dari MUI, dari DMI, dari NU, dari Muhammadiyah dan sebagainya, mudah-mudahan betul-betul amanah sehingga nyampe ke sasaran. Jadi memang kembali lagi ini semua harus kita niati hati yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena niat untuk nyari komisi bagi. Bukan. Jadi yang utama. Bukan seperti bansos. Iya, betul. Iya. Bansos. Jadi betul-betul ini ya untuk umat Islam orang-orang di Palestina yang betul-betul sedang membutuhkan bantuan oleh kita, makanya hendaknya semua apa yang diserahkan dari umat Islam Indonesia atau karena orang-orang dari Indonesia, karena ada juga dari non Muslim juga yang memberi bantuan karena ini kan kemanusiaan juga. Nah, hendaknya jangan diambil ya komisi tadi, kalau bisa seutuhnya aja kita niatan karena Allah, ya pahala dari Allah, sehingga
bisa tersalurkan ke masyarakat atau Kalangan Haryati Palestina dengan utuh, dengan baik, sangat membutuhkan ya saat yang ini sedang sangat membutuhkan. Baik, baik, terima kasih. Ya, itu mudah-mudahan tercerahkan. Amin, amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, jadi yang lagi berlomba-lomba untuk mencari atau penggalangan dana, insya Allah intinya harus amanah dan insya Allah harus sampaikan pada lembaga-lembaga yang berkompeten, dan insya Allah sumbangan kita walaupun sedikit insya Allah nyampe, dan itu insya Allah kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga untuk mendoakan mungkin Itu insya Allah kalau doa kan Palestina saat mudah-mudahan dalam kemenangan, dan amin. Zionis Israel ini, Yahudi ini mudah-mudahan segala di ya azab oleh Allah. Ya artinya jangan sampai melakukan ya kezaliman lagi. Itu yang kita harapkan dan kita doakan. Baik pemirsa, kajian kita spesial khusus tentang Palestina insya Allah sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.